Saudara, pagi ini saya rindu sharing tentang Kristen Raja Wali ya. Amin ya. Saya berdoa untuk anak-anak saya yang masih on the way karena bersama Valeria ya. Dia lagi ibadah di tempat lain, jadi ditunggu. Baru dibawa sini itu ada di Costa Mesa cukup jauh ya. Tapi hatinya sekarang sedang berapi-api berbalik sama Tuhan. Dulu nggak ke gereja ya. Sekarang 2 portion. Pagi bahasa Inggris, siang ke sini. Nah itulah kalau hati sudah dijamah Tuhan. Ya, kalau urapan Tuhan sudah turun, nggak ada yang bisa halangi, saudara. Betul? Semangat ya ke gereja itu karena bukan mau lihat pendeta, bukan lihat pemusik, lihat murid, no. Karena mau ketemu Tuhan, pengen diangkat bebannya, pengen dipulihkan, pengen curhat sama Tuhan. Kesesakan kita ini loh, hanya Tuhan yang bisa pulihkan. Amin. Lewat apa? Salah satunya lewat kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini kita akan sharing tentang Kristen Raja Wali. Ya, kenapa saya senang dengan tema ini? Karena kalau Anda lihat Alkitab, Raja Wali ini sering kali disebut di dalam Alkitab. Lebih banyak daripada burung merpati loh. Ya, 38 kali. Alkitab selalu bicara Raja Wali. Nah, Raja Wali ini setelah saya pelajari, saudaraku, memang jenisnya banyak, ada 60. Ya, termasuk burung Garuda, ada yang besar, ada yang kecil. Ya, kira-kira ada 60 jenis. Nah, ada 2 yang sangat terkenal. Namanya Golden Eagle, ya, yaitu merepresentasikan keilahian Tuhan. Golden Eagle, ya. Ada yang namanya Imperial Eagle, itu represent raja-raja. Nah, saudaraku, burung Raja Wali ini sangat besar, saudaraku ya. Tingginya bisa hampir 1 meter kalau yang besar, ya. Kalau dia kepakan sayapnya itu bisa 2 meter. Jadi sangat besar Raja Wali ini. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar yang pertama. Raja Wali ini di Alkitab dicatat dan kita akan belajar makna rohaninya untuk kita ya. Yang pertama, Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menambung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Puji Tuhan. Nah, Raja Wali yang pertama itu akan mengalami ini. Yaitu apa? Saudara, semua bayi Raja Wali sama dengan bayi manusia. Ya, waktu bayi masih lahir, hobinya apa? Makan, tidur. Nggak ada yang pikirin. Yang baru punya cucu, ngerti ya. Bayi hobinya, kalau lapar, mamanya supply. Habis itu tidur, nggak ada pikiran, saudara. Tapi sebagai burung Raja Wali, sebagai anak Tuhan, Tuhan itu nggak akan biarkan kita begitu terus. Ada waktunya kita suatu hari mulai menginjak dewasa. Si bayi juga gitu. Maka kita bilang, ya biasanya kalau mama datang bawa makanan, dengan buka mulut, supply terjamin. Tapi kalau Anda sudah dewasa, burung Raja Wali kalau sudah dewasa, suatu hari si mamanya datang nggak bawa makanan lagi. Lalu si anak bingung. Ya hari ini nggak ada DoorDash itu. Nggak ada DoorDash, nggak ada supply. Kenapa ini? Kok mama, papa nggak biasanya? Biasanya kiriman lancar. Hari itu tidak. Mamanya dibilang Alkitab cuman melayang-layang di atas sarangnya, berputar-putar di atas sarangnya, bahkan kemudian mengembangkan sayapnya di kepak-kepak, terus mamanya tiba-tiba menukik dan apa? Menggoyang bangkitkan sarangnya, saudara. Sarangnya diobok-obok, udah nggak dikasih makan, diobok-obok pula, anaknya bingung, saudara. Ya, nah, baru akhirnya mamanya ambil anaknya hari itu, ditaruh di punggungnya, dibawa terbang. Si anak masih nggak ngerti. Hari ini nggak ada suplai makanan, sarangnya digoncang-goncang, terus dibawa terbang. Wah, dia pikir enak juga nih, tamasya juga, flying in the sky. Orang tua gue baik nih, ajak saya terbang. Nggak taunya sampai di atas, sama mamanya, orang tuanya di burung itu dilepas. Kaget, saudara. Ya,
Wah, berusaha betul. Ya, kira-kira bisa terbang nggak begitu dilepas? Nggak bisa. Ya, dia meluncur jatuh, saudara. Tapi sebelum anak burung Raja Wali itu jatuh membentur batu karang, itu bapaknya Raja Wali terbang lebih cepat, dia tangkap anaknya, dia bawa terbang lagi. Puji Tuhan, papaku is my hero. Ya, tadi mama yang lepas, papa gua yang tolongin. Dia nggak tahu sampai di atas bapaknya sama, dilepas lagi. Ya, berjuang lagi. Pertanyaannya, lama-lama bisa terbang nggak? Bisa. Ya, begitulah cara Tuhan merawat jemaatnya. Ya, Alkitab bilang, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur, dia ku hajar. Jadi kalau Tuhan tegur saudara, kalau hari ini saudara sedang di tempat yang nyaman dan asik di situ, suatu hari Tuhan goncang, jangan ngamuk saudara. Ya, oh Tuhan tuh mau saya keluar dari kenyamanan, keluar dari satu tempat, karena Tuhan mau bikin saya dewasa, mau bikin saya strong, ya, supaya saya kuat. Betul, Tuhan sedang mempersiapkan saya. Jadi saudara, hari ini kalau kita digoncang, apa yang harus kita lakukan? Kita ingat firman ini. Ya, Tuhan sedang melatih kita. Suatu hari badai akan datang. Suatu hari engkau akan terbang tinggi. Kalau enggak dilatih seperti ini, ketika badai datang, nyungsep. Coba burung merpati kalau dikasih badai nyungsep nggak? Nyungsep. Apalagi burung gereja, betul? Apalagi burung perkutut, betul? Langsung KO. Ya. Nah, inilah pelajaran yang pertama. Ya, itu sebabnya saudaraku, ketika ini terjadi, kita tahu, oh Tuhan terima kasih. Engkau mengasihi aku, Engkau sedang mengajar aku, Engkau merawat aku. Seperti burung Raja Wali. Tapi kalaupun aku jatuh, Tuhan nggak biarkan aku jatuh tergeletak. Betul? Alkitab selalu bilang, bulu yang terkulai nggak akan Tuhan patahkan. Ya, sumbu yang mulai pudar, Tuhan nggak akan padamkan. Hari ini sama. Kalau kamu punya pergumulan, sesungguhnya Tuhan tidak tinggalkan engkau. Dia nggak akan engkau berjatuh tergeletak. Sebelum engkau jatuh, dia akan menampung engkau dan bawa engkau terbang tinggi. Itulah hatinya Tuhan. Ya, amin ya. Nah, yang kedua saudaraku, ya, selain sarang kita nanti kenyamanan kita digoncang, ya, banyak orang kalau digoncang ngamuk nggak siap ya. Tapi sebagai anak Tuhan kita ngerti ini. Yang kedua, saudara pernah lihat burung Raja Wali malam hari terbang di atas? Hah? Nggak ada. Yang ada burung apa? Burung hantu. Ya, kalau burung hantu keluarnya malam. Kalau siang hari nggak pernah. Kita lihat burung Raja Wali mau terbang. Nggak pernah dia bisa nangkap mangsanya. Kalau malam hari dia nggak powerful. Karena itu bukan habitatnya. Bukan atmosfernya. Dia diciptakan bukan untuk hidup di tempat yang gelap. Bagaimana dengan kita? Hai kau keturunan Yakub, marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Ya. Hai anak Yakub, hai anak orang percaya, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Sebab apa? Kalau engkau berjalan dalam gelap, jangan salahkan Tuhan, engkau nggak powerful. Kalau saudara hidup dalam kegelapan, jangan salahkan Tuhan, berkatmu seret. Ya, pergumulanmu engkau nggak kuat. Kenapa? Seperti burung Raja Wali. Useless kelihatannya, tapi jangan coba-coba kalau di siang hari. Iya, dia disebut the king of sky. Raja burung, raja udara, dia hebat sekali. Nah, terang seperti apa yang Tuhan mau dari kita? Kita lihat ya. Tolong Keluaran 10, Pak Chandra. Keluaran 10 ayat 21-23. Inilah terang yang Tuhan mau. Ini terang yang heran buat orang percaya. Ya, bukannya kita masuk dalam terang Tuhan, tapi yang Tuhan mau, Anda adalah terang itu sendiri. Kita lihat ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi apa katanya? Semua orang Israel ada terang di kediamannya. Ini luar biasa. Amin ya, saya waktu renungkan ini,
oh, bangsa Israel itu, bangsa Mesir itu sedang dalam bicara apa? Dalam keadaan dikutuk Tuhan, dalam judgment-nya Tuhan, karena keras hati. Ya, sampai Tuhan bilang, saya izinkan terjadi kegelapan 3 hari. Sampai berdiri nggak bisa saking gelapnya. Mau megang apa nggak bisa saking gelapnya. Tapi anak-anak Israel lihat. Anak-anak orang percaya. Ada terang nggak? Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dari mana terang itu? Apakah mereka bawa lilin? No. Kalau mereka bawa lilin, orang Mesir juga punya lilin lebih banyak, betul? Ya, kalau mereka bawa lampu, oh orang mereka lebih kaya. Tapi mereka semua dibikin gelap. Itu bicara the judgment day. Nanti hari-hari ini, saya kasih tahu, ya kalau judgment day sudah datang, terjadi kegelapan. Orang-orang buta rohani, ya kegelapan yang nggak bisa ditolong lagi, sampai nggak bisa lihat. Tapi Tuhan bilang, engkau adalah terang dunia, betul? Ya, Tuhan nggak bilang, engkau adalah lampu dunia. Nggak ada ayatnya. Sebab kalau lampu itu bisa padam, bisa besar, bisa kecil. Ya, tapi engkau adalah terang dunia. Kita sama. Engkau mau kaya, mau miskin, mau cantik, nggak cantik, sama di hadapan Tuhan. Engkau adalah terang dunia. Yang Tuhan lihat itu dari dalam diri kita itu. Ada terang nggak? Hari ini Tuhan mau ingatkan. Ya, betapa ngerinya orang yang tidak dalam hidup terang. Kamu nggak punya kuasa, betul seperti Elang tadi. Jadi kamu tengking setan, setan nggak akan pernah pergi. Karena di dalammu tidak pernah ada terang. Kegelapan nggak bisa usir kegelapan. Hanya terang Tuhan. Amin. Saudara mulai hari ini ambil komitmen. Kalau saudara merasa ada di tempat yang gelap, di mana roh Tuhan nggak pernah hadir, tapi yang ada roh-roh agamawi. Saudara ngerti? Ya, roh agamawi. Saudara berani ambil keputusan. Saya salut juga sama teman kita Pak Gino ini. Ya, dia ambil satu decision. Dia harus keluar dari sarang yang selama ini, ya kalau menurut dia ya, saya bersyukur orang yang berani begitu. Saya ini termasuk, saudara. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya di tempat yang nyaman, saudara. Saya bilang saya sebulan khotbah 42 kali. 1 bulan. Belum ngajar, belum lain-lain. Jadi kalau mau bicara money, nggak pernah kekurangan. Kalau mau bicara money. Ya, disanjung di mana-mana. Karena jemaatnya banyak. Terkenal. Ya, karena nemanin Big Boss langsung, saudara. Makan sama dia. Tapi suatu hari saya merasa aku nggak bisa teruskan lagi. Dan saya melihat sendiri, saya ngalami. Tidak ada pendeta yang mau keluar dari situ, saya kasih tahu. Kenapa? Enak, saudara. Orang berebut. Penghasilannya besar, namanya cepat terkenal, dan seterusnya. Satu-satunya pendeta yang mengundurkan diri cuma saya. Orang kaget, saudara. Nah, ini decision. Ini pilihan. Ya, karena hidup kita singkat. Betul? Engkau mau investasikan di tempat yang terang, atau mau selamanya engkau di bawah judgment Tuhan tadi, kegelapan. Kita hidup di hari-hari terakhir. Ya, kalau engkau terlambat, engkau sadar bahwa ini tempat gelap dan engkau sebagai anak terang bukan di situ, make the right decision. Berani ambil keputusan, Tuhan, aku mau berbalik. Pasti Tuhan tahu. Amin ya, pasti engkau punya kuasa, engkau punya powerful, semua jalan Tuhan bukakan. Itu pilihan. Oke? Nah, yang berikutnya, burung Raja Wali yang ketiga. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jalan Raja Wali di udara. Bayangkan, Amsal ini orang yang punya hikmat. Tapi waktu dia lihat burung Raja Wali terbang, dia bilang, aku nggak paham. Aku nggak paham. Ya, gimana burung Raja Wali kok tiba-tiba naik ke atas menghilang gitu. Tapi ada satu nabi yang mengerti. Namanya Nabi Yesaya. Yuk kita buka Yesaya 40 ayat 31. Dia mengerti Raja Wali yang ada di atas, yang mengangkasa tiba-tiba hilang. Ini bicara apa, saudaraku? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu,
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Nah, saudara, burung jalak gini, ya, berbeda dengan burung lain. Kalau ada masalah, kalau ada badai, Raja Wali itu tidak mau dibawa badai. Itu kehebatan burung Raja Wali. Setiap ada badai angin sehebat apapun, dia akan bisa naik ke situ dan dia selalu ada di atas badai. Makanya dia mengangkasa. Kalau bahasanya itu Inggrisnya mount up. Ya, bahasa Yunaninya itu aulau. Jadi dia mengangkasa, naik terbang tinggi. Sama hari ini. Kalau saudara ada badai dan selalu ada di badai itu, that's why saudara nggak bisa atasi badai itu. Saudara selalu kalah. Problem. Kok nggak ada jalan keluar? Kalau Anda mengerti konsep burung Raja Wali, ketika ada badai, dia hadapi badai itu bersama Tuhan. Betul? Dengan cara apa? Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, bisa orang kudus itu selalu berdoa. Ya, selalu bersekutu dengan Tuhan. Walaupun belum ada jawaban, ketika ada problem, Tuhan, aku butuh kekuatan-Mu. Aku menantikan pertolongan-Mu. Aku nggak mau ribut sana-sini. Aku tidak mau berontak. Aku nggak mau ganggu orang lain. Tapi aku duduk diam di kaki-Mu. Disitulah letak kekuatan kita. Betul? Ya, ketika engkau berkata, Tuhan, aku berserah. Aku berserah. Betul ya? Aku berserah. Kalau saudara sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan. Betul? Disitulah Tuhan bawa rohmu. Terbang tinggi. Ya, jadi hari ini, percayalah, hasil doa memberikan engkau kekuatan rohani. Ya, engkau bisa mengalahkan setiap badai kehidupan ketika engkau tidak berontak sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan bimbing aku. Ini pertempuran aku nggak sanggup. Tuhan ambil alih. Betul? Musuhku terlalu banyak, kata pemazmur. Betul? Mereka mengincar aku, Tuhan. Aku nggak sanggup. Tapi aku tahu pertolongan-Mu nggak pernah terlambat. Amin. Kau sumber kekuatanku. Ketika kita bisa begitu, kita banyak alaminya. Istri saya paling rajin tuh kalau soal begitu ya. Ketika yang impossible, Tuhan make it very easy. Ya, kalau kita nggak tahu jalan, sebenarnya jalannya sudah ada. Kita nggak tahu jalan, itu biasa. Kita bilang Tuhan bisa bikin jalan ketika nggak ada jalan. Betul? Buktinya apa? Waktu bangsa Israel dikejar-kejar mau dibunuh, betul? Di depannya udah nggak ada jalan. Tuhan bilang gampang. I make a way for you. When there is no way. Laut pun Tuhan belah. Betul? Laut pun Tuhan bisa belah sampai hari ini. Itu mujizat, orang nggak bisa ngerti. Tuhan keringkan, saudara, buka jalan. Terbelah. Bangsa Israel lewat. Kita anak Tuhan sama. Sementok apapun, kalau engkau mau menantikan pertolongan Tuhan, kamu punya kekuatan yang baru. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, hebatnya burung Raja Wali ini, kalau saudara pelajari burung Raja Wali, waktu dia mau nyergap mangsanya, dia pakai mata biasa, tajam. Ya, dari jarak jauh ada ayatnya, saudara. Matanya sangat tajam. Coba kita lihat ya. Ayub 39:32. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamati. Ini bisa burung Raja Wali ya. Dia kalau bersarang itu nggak pernah di tempat rendah, selalu di atas gunung. Ya, dan dia bisa mengintai dari jauh, tiba-tiba menyergap. Ini bicara ketajaman mata. Nah, tetapi saudaraku, bedanya kalau waktu dia menghadapi badai, dia yang pertama dia lihat itu apa, saudara tahu? Dia lihat matahari. Ya, sumber terang, sumber kekuatan, dia lihat matahari. Begitu dia tahu posisi matahari mana, dia masuk ke dalam badai itu. Nah, waktu dia lihat matahari itu, kita nggak bisa, kita buta, betul? Dia punya kelopak mata yang kedua, selaputnya dia keluarin, sehingga waktu dia lihat matahari, matanya oke. Jadi dia punya dua kelopak mata, ya, namanya extraordinary eyelid. Dia keluarkan kelopak, dia lihat matahari, baru dia masuk ke dalam badai itu, dia bergumul, dia keluar di atas badai. Sama. Kalau engkau punya masalah hari ini, yang pertama engkau lihat sumber terangmu. Siapa itu? Yesus. Yesus berkata, akulah terang dunia. Firman.
Jadi kalau engkau punya masalah, cari firman. Apa jalan keluarnya? Aku punya masalah, aku berdoa. Tuhan bilang kamu harus begini. Pasti Tuhan tuntut. Ketika engkau matamu tiba Tuhan, engkau hadapi badai itu, kau bergumul, pasti tahu-tahu engkau sudah di atas badai. Ya, kalau ada masalah, ibadah, cari gereja. Enggak ada yang nggak bisa bagi Tuhan. Ya, hari ini mari saya kasih contoh ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Ini bicara waktu bangsa Israel dikepung Raja Aram. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api di selisih. Saya tahu cerita ini ya. Bangsa Israel itu dikepung oleh musuh sangat banyak. Si bujangnya Elisa ketakutan. Waduh, kita nih kecil nih. Kita hancur loh. Musuh kita terlalu banyak. Kita ini siapa? Matanya buta nggak? Nggak. Matanya ada. Tapi Nabi Elisa punya extraordinary eyelid. Seperti Raja Wali. Yang nggak lihat si bujang. Lalu dia berdoa, Tuhan bukakan mata bujang saya. Supaya dia lihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Begitu dibukakan, baru si bujangnya lihat. Ternyata Tuhan kirim tentara di sekeliling kita. Pasukan bergetar lebih hebat. Saya ngerti ya, hari ini sama. Kayak tempat ibadah ini, saya percaya ada malaikat betul. Ada hadirat Tuhan, tapi kita kadang-kadang nggak bisa lihat. Amin ya. Sama, engkau nggak seorang diri. Ketika engkau sungguh percaya, Tuhan pasti kirim minimal 1 orang, 1 malaikat yang menyertai. Ya, kita sering ya ibadah. Itu suster saya lihat, nah dia ada malaikatnya. Ya, saya lagi ibadah, jemaat bilang, Pak, tadi saya lihat malaikat loh. Saya lagi ibadah sama jemaat, angkat tangan sembah Tuhan, saya aja enggak tahu. Tapi saya tahu ada hadirat Tuhan. Selesai ibadah ada jemaat samperin. Bapak tahu apa yang terjadi waktu kita ibadah? Saya enggak tahu, saya bilang. Tapi saya rasakan hadirat Tuhan. Satu ruangan ini warnanya ungu semua, dia bilang. Oh, saya bilang, puji Tuhan. Apa artinya, Bu? Ibu ini kenceng sekali doanya. Itu hadirat Tuhan. Tapi kenapa ungu, saya tanya? Karena Tuhan hadir sebagai King of the King. Ungu itu simbol raja. Semua raja Israel jubahnya ungu. Jadi kalau Tuhan hadir, simbolnya datang sebagai King of the King. Kalau Anda punya mata rohani akan lihat surah ruangan ini ungu. Nah, sama hari ini saudara ya. Kita itu perlu melihat sesuatu yang orang dunia nggak bisa lihat. Kenapa? Karena fakta dengan kebenaran is different. Sekali lagi ya. The fact and the truth is different. The fact misalnya, saya kasih ilustrasi gini lah. Kalau ada gajah, ada orang buta 3 nih. Misalnya ya, suruh pegang gajah. Maka orang buta yang pertama dia pegang gajah, dia pegang kakinya gajah. Kalau Anda tanya sama dia, Pak, gajah seperti apa? Oh, gajah seperti tiang yang gede. Kaki gajah. Itu fakta bukan? Fakta. Memang itu yang dia pegang. Tapi itu kebenaran bukan? Bukan. Yang kedua, Pak, gajah itu seperti apa? Orang buta ini kebetulan pegang kupingnya. Oh, gajah itu lebar-lebar kayak daun keladi gitu, lebar, empuk-empuk. Itu the fact, faktanya bagi dia. Memang betul. Tapi apakah itu kebenaran? No. Karena dia buta, saudara. Ya, demikian juga dengan yang ketiga. Kalau Anda tanya orang buta ketiga, gajah itu seperti apa? Dia lagi pegang belalainya, saudara. Ya kayak pipa besar gitu loh. Ya, itu gajah bagi dia. Kenapa? Karena dia buta. Tapi itulah yang dia percaya, fakta bagi dia. Tapi kalau matanya dibukakan, baru dia ngerti, betul? Yang benar itu gajah begitu. Tadi itu belalainya. Yang tadi itu kakinya. Karena sudah dicelikan. Sama rencana Tuhan. Ya, kalau saudara sudah lihat kebenaran Tuhan, saya mengerti. Memang dokter bilang faktanya ini kena liver misalnya berlemak. Ya, nggak usah kata. Itu fakta, men. Tapi kebenaran mengatakan Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Itu kebenaran. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ya. Rencana Tuhan selalu indah. Saya banyak alami, istri saya banyak alami. Bagi kita waktu itu sudah banyak hal impossible. Contoh Nadia sekolah lah. Nadia itu dulu pengen sekolah sama cicinya, satu sekolah di Singapura, ya, sekolah Chonghua. Kebetulan Nadia anak saya sama saya pergi ke Israel, kan baik tujuannya, ya, pergi Israel dan dia yakin, nggak apa-apa, pulang nanti saya bisa online, dia bilang, saya bisa daftar. Oh, kita ke Israel betul ya. Kalau saya cerita kadang-kadang suka lupa, dia ingat.
Ya, itu beda yang laki-laki sama perempuan ya. Ingatannya tajam. Serius, ini kisah nyata. Pulang baru kaget, sudah tutup, betul? Dan dia kelabakan. Aduh, ternyata orang sudah daftar, saya belum di closing. Gimana mau sekolah sama cicinya di Chonghua? Dimasukin sekolah yang kurang bagus. Dia nggak betah. Banyak, apa istilahnya, dia bilang banyak preman-preman sekolah. Gimana caranya? Lalu dicobalah ke sekolah cicinya di Chonghua. Tolong ini adik kakak, bisa nggak dikasih satu sekolah? Sorry, nggak bisa. Bapaknya nggak terima dong, pendeta kan. Bapaknya maju sudah. Wah, dobrak. Nggak bisa. Sorry ya, kalaupun bisa, waiting listnya ratusan. So, you mau antri? Nggak bisa. Nah, itu fakta, betul? 2 kali. Nggak bisa. Nah, bedanya emak-emak kalau maju, saudara. Emak dia bilang, gue yang maju. Wah, ini emak-emak yang maju. Beda, saudara, gayanya. Kalau kita laki-laki kan to the point langsung. Mana sekolahnya, samperin. Kan gitu. Kalau mama enggak. Dia kumpulin teman-teman pesuan doa lah kalau kita bilang. Teman-teman doa. Ibu dikumpulin, betul? Diajak doa ya. Hah? Nah, Tuhan suruh doa. Nah, kan lebih detail kalau ibu-ibu cerita. Dia berdoa, saudara. Simpel kelihatannya. Tadi lagunya. Tuh, bisa pas hari ini khotbahnya. Ku sanjung ketika engkau tinggikan Tuhan. Ketika engkau nantikan Tuhan. Setelah itu, besok berangkat ya. Sampai di sana, perang. Perang pertama sama. Sorry, ma'am. Nggak ada tempat, pulang. Sama. Tapi bedanya mama nggak pulang. Terus. Nggak bisa. Ini dia gini, ini datanya. Nggak bisa, itu bilang. Oke, begini aja. Saya pulang oke. Tapi ini berkasnya. Dia punya raport. Terima dulu. Habis itu terserah. Nah, itu bedanya. Dia kasih. Udah pulang, betul ya? Setelah pulang, sampai rumah, telepon bunyi. Apa katanya? Coba masa tanya gitu, kita udah berjuang setengah mati, dia nanya, bener anakmu mau sekolah sini? Of course dong. Kenapa? Cepetan datang. Cepetan datang, betul? Pilih baju, pilih seragam. Loh, tadi bilang checklistnya ada 100, yang 100 dikemanain? Itulah hebatnya Tuhan kita. Tepuk tangan dong, saudara ya. Amin. Saudara percaya kalau kita berdoa, ya kalau kita nantikan Tuhan, ini gereja penuh, saudara. Betul, sekarangnya udah penuh tuh. Ya, 3 parolan garo-garo kepala ini mengembang ke kiri karena pasang patoknya gimana. Udah hilang tuh, saya nggak perhatiin tuh, udah siapin. Pak Roland kerjanya cepet, ya dia peka. Thanks ya Pak Roland ya. Ini udah dipatok ya. Nah, kita berdoa, ya besok-besok dimajuin ya. Jadi saudara lihat, ketika kita berdoa, beda. Bukan karena saya pendetanya, no. Ya, saya salahnya to the point, saudara. Ya, kalau dia berdoa dulu, dan dia nurut apa yang Tuhan mau, dia nantikan petunjuk Tuhan. Ya, faktanya nggak ada kursi 1 kosong, antri ratusan, men. Jadi gimana secara logika kalau mau geser 1 sampai ratusan? Kok bisa kalau kita berdoa dia yang telepon, dia bilang kamu serius mau masuk? Lo serius dong, kita sudah berjuang begini kok. Itu yang kita mau. Dia bilang cepetan datang. Amin ya. Mujizat Tuhan, amin. Nah, saudaraku, hari ini 1 ayat ya, Wahyu 3:18. Ini penting. Supaya mata rohani kita dicelikan, Tuhan kasih ayatnya juga. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya apa? Supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Next. Dan lagi apa katanya? Minyak untuk apa? Melemas matamu supaya engkau dapat melihat. Kalau mau bisa melihat perkara rohani, minyak oleskan matamu. Bukan berarti besok kan minyak goreng semua dilaburi. Jangan. Ya. Karena Wahyu bicara simbolis. Minyak itu bicara Roh Kudus. Ya, kalau engkau mau hidup dipimpin Roh Kudus,
Kau punya mata rohani yang tajam. Ya, engkau bisa melihat yang orang dunia nggak bisa lihat. Engkau bisa lihat peluang-peluang bisnis yang orang dunia nggak bisa lihat. Engkau bisa melihat hal-hal yang ajaib yang orang dunia nggak bisa lihat, tapi engkau bisa lihat. Amin. Amin ya. Ini yang keempat, yang terakhir. Saya punya ayat baru nih. Coba Mika 1 ayat 16. Raja Wali yang terakhir. Sifat Raja Wali, karakter Raja Wali. Ya, ini saya baru ketemu juga. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai. Sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Coba yang bahasa Inggrisnya Pak lebih jelas. Make yourself bald and cut off your hair because of your precious children. Enlarge your bonus like an eagle, for they shall go from you into captivity. Maksudnya apa? Ini burung, saya baca itunya ya. Jadi burung elang itu suatu waktu, khususnya nanti musim dingin, dia akan merontokkan bulu-bulunya. Karena waktu dia berumur 60 tahun, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena parunya itu gini loh, kepanjangan, bengkok, nggak bisa makan lagi. Ngerti ya? Dia punya bulu terlalu tebal, jadi nggak bisa terbang, nggak bisa gesit, nggak bisa nangkap mangsa, cakarnya kepanjangan, nggak bisa lagi. Nah, waktu dia umur 60, dia akan berdiam diri di satu tempat, dia akan izinkan parunya dirontokkan. Saya pernah lihat video benar-benar dirontokkan, muncul paru baru. Sangat menderita, yes. Bulu-bulunya dia rontokkan itu berdarah-darah, saudara. Dan selama proses itu, kembali lagi, dia jemur badannya di matahari. Dia lihat matahari, dia andalkan matahari, sembuhkan dia. Begitu dia udah sembuh, dia laksana burung rajauli yang muda, dia terbang tinggi lagi. Amin. Ada saatnya kita seperti itu. Ya, ketika engkau sudah tidak berdaya, ya, izinkan Tuhan copot semua yang tidak berguna itu. Betul? Hal-hal yang mengikat engkau selama ini engkau nggak sadar. Izinkan Tuhan. Sakit nggak sakit, tapi belajar dari burung Raja Wali. Lihat matahari, berjemur di matahari, Tuhan pulihkan. Baru engkau bisa terbang tinggi, powerful lagi. Seperti itulah yang Tuhan mau. Ya, amin ya. Oke. Nah, inilah pembaharuan yang perlu orang-orang kudus lakukan. Saya hari ini juga belajar. Saya sering kehilangan urapan juga. Ya, kalau saya kehilangan urapan, saya belajar dari ini. Izinkan Tuhan, rontokkan semuanya. Ya, izinkan. Kok berkat lari, kok urapan hilang, kok kalau khotbah nggak ada kuasanya. Kita sebagai hamba Tuhan bisa rasa, betul? Ya. Sering khotbah itu susah sekali khotbah. Apa yang disiapkan ngomongnya ngacok, saudara. Itu hamba Tuhan bisa. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus Tuhan perbaharui. Izinkan. Ya, pencobaan yang kita hadapi, kita bilang apa? Pencobaan biasa. Tuhan gak akan tinggalkan saudara. Tuhan hadir dalam pencobaan itu, betul? Supaya siapkan engkau perkara yang lebih besar lagi. Ya, amin ya.